Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Para pemirsa TVRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengawali majelis ini bersyukur kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan kita berselawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berbicara kita tentang satu di antara rangkaian ibadah salat. Dalam salat ini ada berdiri, ada ruku', ada i'tidal, ada duduk antara dua sujud, ada tahiyat, ada gerakan-gerakan yang berbeda-beda. Salah satunya adalah gerakan sujud. Dan sujud ini luar biasa. Kalau kita mengambil istilah nama tempat sholat atau tempat ibadahnya orang Islam, itu diambil dari kata sujud. Jadi kalau katakanlah tempat ibadah kita namanya masjid. Masjid itu diambil dari 3 huruf. Sajadah, yasjudu. Sajadah artinya sujud. Kalau ditambah ma-nya di pangkal masjid, maka maknanya adalah tempat sujud. Nah, mengapa tidak disebut tempat ibadah? Misalnya kalau kita ambil bahasa Arab, ibadah itu dari kata abada, mestinya kalau tempat ibadah itu ma'bad. Kok tidak disebut tempat ibadah? Mengapa harus diambil dari satu rangkaian ibadah salat, yaitu sujud? Kenapa tak disebut marka, tempat ruku? Kenapa tak disebut maqam, tempat berdiri? Bukankah di dalam salat itu ada berdirinya? Kalau begitu, kalaulah berdiri dalam salat itu digunakan untuk tempat ibadah, maka istilahnya maqam. Maka kita mengenal ada istilah maqam Ibrahim, tempat berdirinya Nabi Ibrahim, maqam. Nah, yang menariknya di antara rangkaian salat itu hanya sujud saja yang digunakan untuk menyebut tempat ibadah masjid. Ini menunjukkan kedudukan sujud itu istimewa. Sampai-sampai nama tempat ibadahnya orang Islam itu diambil dari kata sujud. Kalau kita melihat hadis-hadis Nabi tentang keutamaan sujud, sampai-sampai Nabi bersabda dalam Sahih Muslim diriwayatkan bahwa Nabi mengatakan aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun. Seorang hamba sangat dekat kepada Allah sepanjang salatnya kapan? Ketika dia sujud. Wa huwa sajidun. Kan Nabi memerintahkan fa'aktsirud du'a. Maka karena itu kondisi seorang hamba amat sangat dekat dengan Allah Ta'ala, maka perbanyaklah doa di sana. Nah, ini menunjukkan bahwa sujud ini sangat istimewa. Dia dinisbatkan kepada nama tempat ibadah. Dia merupakan keadaan seorang hamba sangat dekat kepada Allah. Bukan hanya sepanjang salat. Kalau kita bandingkan, apakah orang menganggap dia sangat dekat kepada Allah itu di depan Ka'bah? Apakah orang menganggap ketika dia dekat dengan Allah itu dalam kondisi yang lain? Tidak. Kata Nabi, seorang sangat dekat kepada Allah itu saat dia sujud. Maka sujud ini agar benar-benar kedekatan kita kepada Allah ini benar-benar berkualitas, maka sujudnya harus dibenarkan, diperbaiki, diperhatikan rangkaian hal-hal apa saja yang perlu dilakukan, dibicarakan atau didudukkan seperti apa konsep sujud itu. Nah, sujud dalam makna yang luas, ya tentu secara umum kita mengetahui menempelkan kening ke lantai secara fisiknya. Tapi kalau kita merujuk caranya, itu tentu banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang itu. Di antaranya kaifiyatus sujud, yang menjadi problem di dalam penjelasan para ulama, kaifiyahnya, bagaimana cara sujud. Selesai kita
membaca surah, umpamanya setelah Al-Fatihah, kemudian setelah i'tidal, sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du, kita pun akan melakukan sujud. Nah, menuju sujud ini gimana caranya? Iya, betul. Ada sebahagian mendahulukan lutut, ada lagi melakukannya dengan mendahulukan tangan. Jadi tangan dulu kah atau lutut kah? Ternyata permasalahan ini juga disinggung oleh para ulama dalam banyak pendapat. Kemudian kalau kita kaji misalnya pendapat dari Imam As-Sun'ani menyebutkan, ada pendapat Al-Auza'i, Al-Hadawiyah, ada lagi misalnya kalau kita merujuk hadisnya mengapa terjadi perbedaan. Di antaranya hadis disebutkan dalam Sunan Abi Daud, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, juga satu lagi dari Wa'il bin Hujr. Nah, ketika disebutkan misalnya idza sajadta atau idza sajada ahadukum, yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir. Jika kalian sujud, janganlah turun seperti turunnya unta. Wal yadha' yadayhi qabla rukbatayhi. Hendaklah kalian meletakkan yadayhi, tangannya, qabla rukbatayhi, sebelum lututnya. Sebelum lututnya. Ini hadis pertama disebutkan dalam Sunan Abi Daud, diriwayatkan dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi. Namun hadis ini menjadi pembahasan di kalangan para ulama, apakah sujud turun mendahulukan tangan itu benar-benar bertolak belakang dengan unta? Karena kalau dilihat cara unta turun itu mendahulukan kaki depannya. Ini kan larangannya bersifat janganlah turun seperti unta. Jadi unta itu turun seperti apa? Itu dibahas, dijadikan poin-poin pembahasan. Ada Imam An-Nawawi, ada Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ulama-ulama kontemporer misalnya ikut memberi penjelasan tentang hal ini, misalnya Syekh Abdul Aziz bin Baz, kemudian Syekh Ibnu Utsaimin, di antaranya lagi ada Syekh Nasiruddin Al-Albani. Mereka ngambil peran semua tentang bagaimana sebetulnya duduk ketika sujud itu, mendahulukan lutut atau tangan. Nah, persoalannya ada hadis lain yang bertolak belakang dengan hadis pertama yang menganjurkan meletakkan tangan sebelum lutut. Nah, hadis ini diriwayatkan dari Wa'il bin Hujr. Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu mengatakan tentang dia pernah melihat Nabi. Gimana sujud Nabi? Dia katakan bahwa ra'aitun nabiyya, saya melihat Nabi, idza sajada, kalau Nabi itu sujud, wada'a rukbatayhi qabla yadayhi. Nabi meletakkan lutut sebelum tangan. Nah, ini yang disebut dengan ta'arud al-adillah, pertentangan dalil. Dalil pertama dalam Sunan Abi Daud riwayat Abu Hurairah, kalau engkau sujud maka janganlah turun seperti unta, letakkanlah tanganmu sebelum lutut. Bermakna ini kesimpulannya kan dari teks hadis ini tangan dulu. Sementara hadis riwayat Wa'il bin Hujr, saya melihat Nabi kalau dia sujud, dia dulukan lututnya sebelum tangannya. Nah, ini kan hadisnya kontradiktif seperti itu. Nah, oleh karena itu para ulama membahas, seperti Imam An-Nawawi menukilkan pendapat Ibnu Qayyim, dikatakan di sana bahwa la yazharu tarjihu ahadil madhhabaini 'ala al-akhar walakin ahla hadzal madhhab rajjahu hadits Wa'il. Tidak dapat dipastikan mana yang lebih kuat antara keduanya, lutut atau tangan. Walakin akan tetapi ahla hadzal mazhab, pendapat mazhab ini maksudnya mazhab Syafi'i. Karena Imam An-Nawawi ini representasi dari mazhab Syafi'i. Pengikut mazhab Syafi'i, ulama-ulama mazhab Syafi'i rajjahu hadits Wa'il. Mereka merajihkan hadis yang diriwayatkan dari Wa'il bahwa Nabi meletakkan lutut sebelum tangan. Lagi pula pembahasan ini dikatakan bahwa unta itu
ketika turun dia mendahulukan kaki depan. Nah, kaki depan itu yang disimbolkan dengan tangan. Tangan, betul. Nah, supaya berbeda dengan unta, jangan dulukan tangan. Letakkan lutut. Terus hadis yang mengatakan letakkanlah tangan sebelum lutut, ini yang disebut dengan munqalib. Hadis itu terbalik. Penyebutannya terbalik. Seharusnya mau menyebutkan letakkanlah lutut sebelum tangan, tapi yang tertulis di situ letakkanlah tangan sebelum lutut. Ada yang menganggap itu terbalik. Kemudian masalah ini juga dikuatkan oleh Syekh bin Baz, ulama Saudi, Syekh Ibnu Utsaimin, bahwa yang benar fa innal ma'ruf yang diketahui min burukil ba'ir, dari turunnya unta itu, wad'ul yadaini qabla rijlaini, meletakkan tangannya dulu sebelum kakinya. Bermakna supaya berbeda dengan unta, jangan tangan dulu, letakkan lutut. Itu yang dipahami oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Dan ulama-ulama, mayoritas ulama mengatakan itu hadisnya terbalik, dan yang benar itu adalah meletakkan lutut sebelum tangan. Meskipun demikian, ada ulama yang menguatkan hadis pertama. Hadis pertama tadi apa? Letakkan tangan sebelum lutut. Betul. Nah, itu gimana memahaminya, kata Syekh Nasiruddin Al-Albani dalam kitab Sifatu Salatin Nabi minat takbiri ila taslim ka'annaka tarahu, yang ditulis oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani. Apa kata dia? Hadis itu sudah tepat, enggak terbalik. Memang dianjurkan kalau sujud itu mendahulukan tangan sebelum lutut. Mengapa? Alasannya karena unta tidak punya tangan. Ini menariknya. Karena unta tidak punya tangan. Nah, karena unta tak punya tangan, supaya berbeda dengan unta, dulukan tangan. Artinya unta itu memang keempat-empat tuh kaki. Betul. Makanya janganlah turun seperti unta. Unta kaki gitu, Ustaz. Kaki kan, hendaklah dulukan tangan sebelum lutut. Nah, jadi hadis-hadis seperti ini, permasalahan seperti ini memang diperdebatkan para ulama. Nah, oleh karena itu kesimpulan kita tentang kaifiyah sujud, apakah tangan dulu atau lutut dulu, itu sebenarnya kita tergantung memilih. Apakah pendapat mayoritas ulama yang mengatakan harus lutut dulu, atau mengikut pendapat seperti pendapat Syekh Nasiruddin Al-Albani mengatakan tangan dulu. Asalkan jangan kepala dulu kan. Artinya itu namanya nyungsep ya, Ustaz, ya? Kepala duluan gitu ya. Dan jangan juga sampai yang mendahulukan tangan dulu menyalahkan yang mendahulukan lutut. Sebaliknya demikian pula. Yang mendahulukan lutut menyalahkan yang mendahulukan tangan. Disinilah kita bijak menyikapi perbedaan. Jadi harus sama-sama apa ya, Ustaz ya? Sama-sama kuat gitu ya, Ustaz ya? Iya. Jangan gara-gara unta kita berkelahi. Untanya biasa aja. Biasa aja. Jadi persoalannya sebetulnya bagaimana kita menyikapi perbedaan pendapat. Dan sebenarnya ulama-ulama dulu biasa saja. Mereka mengeluarkan hadis ini, dalil ini kami kuatkan. Ada yang lain bertolak belakang, kami kuatkan ini. Tidak ada pertentangan dalam arti saling menyalahkan. Mereka pilihan, dan umat yang muqallid ini mengikut ulama yang dia yakini berilmu, sehingga kita tidak perlu juga di bawah ini malah berkelahi gara-gara persoalan dulu lutut atau tangan ini. Betul. Malah kalau justru perbedaannya indah ya, Ustaz ya, dalam mencari keilmuan dari makna-makna yang tersirat atau tersurat dari tadi, Ustaz ya, dari beberapa dalil, kemudian juga ada kajian yang memang justru malah menguatkan. Ada keilmuan di sana, bukan debat kusir itu, Ustaz. Ada ilmu di sana dan ada hikmah-hikmah yang diambil. Andaikan orang berkeyakinan bahwa yang duluan itu adalah lutut, sampai masanya kita melihat ada orang tua yang dah tak kuat lagi mendahulukan lutut, maka dia harus tangan. Nah, di sini hikmahnya ada. Ini mungkin ada orang yang sakit lututnya. Betul. Ada orang yang memang tidak bisa dia mendahulukan lutut. Nah, di sini dia menggunakan pendapat satu lagi, akhirnya kedua-duanya bisa diamalkan. Bisa diamalkan, bisa seimbang juga ya, Ustaz ya, dalam kondisi dan waktu tertentu. Baik, Ustaz, kalau mungkin ke tahapan selanjutnya, Ustaz, apalagi kira-kira kajian dari sujud ini yang penting untuk kita bahas pada hari ini, Ustaz? Iya. Masalah sujud ini juga yang penting untuk kita perhatikan adalah terkait tentang di mana posisi tangan.
ketika sujud itu. Iya, betul Ustaz. Apakah posisi tangan itu sejajar dengan telinga atau sejajar dengan bahu? Memang ada dua hadis tentang ini. Kedua-duanya juga dibenarkan. Nah, ini bukti bahwa ada kalanya hadis itu memang banyak variasinya, sehingga semua itu bisa diamalkan. Ini kalau dia umpamanya sebagaimana kita memulai sholat juga ada mengangkat sampai ke telinga, ada juga mengangkat sampai ke bahu. Yahzu mankibaihi. Nah, begitulah hadis-hadis yang menerangkan tentang meletakkan tangan di posisi mana ketika sujud, sejajar dengan bahu atau sejajar dengan telinga. Kemudian apakah ketika sujud itu yang ditempelkan itu tangan, telapak tangan atau ikut siku? Nah, iya betul Ustaz. Nah, karena sebahagian orang juga seperti jatuh, ya kan? Jatuh ke lantai, sikunya, lengannya jatuh ke lantai, sehingga ini juga termasuk hal-hal yang terlarang sebenarnya. Terlarang sebenarnya. Terlarang. Seperti misalnya hadis yang disebutkan, kata Nabi, "Idza sajadta fadha' kaffaika warfa' mirfaqaika." Kalau engkau sujud, letakkan telapak tanganmu dan angkat sikumu. Artinya jangan diletakkan siku. Sampai-sampai Nabi menisbatkan orang yang meletakkan lengan atau siku ke lantai ini ketika sujud, mohon maafnya, Nabi menyebutkan seperti anjing yang membentangkan lengannya ketika duduk, kata Nabi. Wala yabsut ahadukum zira'aihi in bisatul kalbi. Janganlah kalian membentangkan, meletakkan lengannya ketika sujud seperti anjing yang membentangkan lengannya ketika duduk. Begitu tegasnya ya Ustaz ya, bagaimana larangan untuk tidak melakukan itu. Iya, itu menunjukkan Nabi melarang sujud dengan cara. Intinya tinggal angkat aja sedikit. Yes. Kalau kita sujud, pastikan siku tidak menyentuh. Ada juga Ustaz ditemukan di dalam salat Ustaz. Ketika mengangkat itu Ustaz mengganggu yang di sebelah Ustaz. Seperti apa yang nyamannya Ustaz? Apakah seperti itu cukup mengangkat saja atau perlu juga melebarkan gitu Ustaz? Kadang-kadang yang di sebelah kadang-kadang juga sedikit terganggu Ustaz. Seperti apa Ustaz? Iya. Itu kan ada hadis. Mengapa ada yang mengamalkannya seperti berlebihan sampai mengganggu kawan yang di sebelahnya? Itu karena ada hadis Nabi itu ketika sujud dia membuka lengannya sampai anak kelinci bisa lewat di bawah ketiaknya. Nah, tentu itu tidak dipahami secara tekstual. Karena kalau kondisi kita sholat berjamaah, kalau dalam kondisi normal ya, kalau dalam kondisi normal kan rapat saf. Gitu Ustaz. Terus sementara kita praktekkan seperti itu sampai mengganggu kawan sebelah. Nah, itu perlu juga diperhatikan. Nabi mempraktekkan itu, dilihat sahabat, Nabi sedang imam. Dia sendiri di depan. Sehingga kalau kita praktek gitu tentu akan mengganggu susahnya kawan kita untuk sujud dengan baik. Nah, oleh karena itu tidak mesti harus membuka lebar, tetapi dia angkat sedikit. Jadi kondisinya harus dilihat juga. Ini ada namanya orang semangat beragama yang tak terkendali. Dapat satu hadis, praktek langsung tanpa melihat penjelasan itu. Letterleg ya saya. Ya letterleg. Akhirnya gitu, ada orang yang teraniaya, orang yang terganggu. Nah, sehingga ini menimbulkan polemik lagi nanti di masyarakat. Karena mengganggu kehusukan yang di sebelah, mungkin beliau khusyuk, yang sebelahnya tidak khusyuk jadinya. Mengganggu. Sementara kita tujuan sholat berjamaah itu diantaranya merajut ukhuwah, memperkuat persatuan. Justru dengan sholat berjamaah malah menjadi retak perhubungan sosial. Sebelah nggak mau pula kalah Ustaz ya. Hanya ini sebelah nggak mau pula kalah. Ini sebelah saya nggak mau kalah, menjadi hancur ya kekhusukan di situ. Padahal justru malah seharusnya menimbulkan kekhusukan dan juga perbaikan yang ada di sana Ustaz. Betul. Apalagi Ustaz nilai-nilai Ustaz dari sujud ini yang mungkin juga terjadi di tengah-tengah kita tapi perlu menjadi perhatian seperti tadi. Di antara permasalahan sujud juga bagaimana posisi kaki ketika sujud itu. Maksudnya
apakah saat sujud itu kaki dirapatkan atau direnggangkan. Ini juga menjadi pembahasan di kalangan para ulama. Di antaranya misalnya pendapat Syekh Nasiruddin Al-Albani tadi, bahwa beliau meyakini kalau sujud itu harus merapatkan kaki. Kenapa harus merapatkan kaki? Dasarnya dari mana? Beliau mengambil riwayat yang disebutkan dalam riwayat Imam Ibnu Khuzaimah dari Aisyah radhiyallahu anha. Kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, faqadtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana ma'i fi firasyi. Suatu ketika saya tidur bersama Nabi, dan ketika malam hari tidak lagi menemukan Nabi di samping. Faltamastuhu fawaqa'at yadi biyadi ala batni qadamaihi. Jadi sajidan rasan, fawajadtuhu sajidan rasan akibaihi. Jadi ketika saya cari-cari tidak menemukan Nabi, akhirnya menjumpai Nabi. Saat itu Nabi dalam keadaan sajidan rasan akibaihi, bertemu kedua tumitnya, mustaqbilan bi atrafi asabi'ihal qiblah, dan jari-jarinya menekan menghadap ke kiblat. Jadi menekan ke kiblat berarti bertemu gitu kakinya tadi. Nah, kakinya. Itu yang secara teks dipahami oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani, bahwa ketika sujud itu menempelkan kaki. Namun tidak disetujui oleh banyak ulama juga. Artinya ada perbedaan di sini, ikhtilaf antar ulama. Kalau kita merujuk pemahaman dari ulama mazhab Hambali seperti mazhab Syafi'i, mereka menolak pengamalan sujud. Saat sujud itu kaki dipertemukan. Kenapa begitu? Karena mengamalkan hadis lain, seperti yang disebutkan dalam Sahih Muslim, dalam Musnad Ahmad, Sunan Abi Daud, Sunan An-Nasa'i, tentang riwayat yang mirip tetapi kesimpulannya beda. Karena di ujung hadis itu disebutkan wa huwa fil masjid wa huwa mansubatani. Nabi kakinya tegak, jari-jarinya dihadapkan kiblat, dan Nabi menegakkan telapak kakinya, dan itu dipahami terpisah antara kaki kanan dan kiri. Seperti kalau kita lihat dalam penjelasan Imam An-Nawawi dalam kitab Raudhatut Talibin. Kata Imam An-Nawawi, qala ashabuna, maksudnya ashabuna ini sahabat-sahabat kami yang semazhab dengan mazhab Syafi'i maksudnya. Wa yustahabbu ay yufarriqa bainal qadamain. Disunnahkan untuk memisahkan, merenggangkan antara kaki kanan dan kaki kiri. Kemudian dinukilkanlah pendapat Al-Qadi Abu Tayyib, Al-Qadi Abu Tayyib. Nah, apa kata dia? Wa bainahuma wa yakunu bainahuma shibrun. Renggangnya antara kanan dan kiri itu shibrun, sejengkal. Berarti kalau sejengkal lebih kurang. Cuma jangan nanti pas sujud itu diletak pula, dijengkal pula. Diukur pula. Maksudnya tidak sampai kita harus ya dikira-kira sejengkal ya, Ustaz. Diperkirakan antara kanan dan kiri itu sejengkal. Sampai Al-Burhan bin Muflih, ulama mazhab Hambali, memakruhkan andaikan ketika sujud itu mempertemukan kaki kanan dan kiri, telapak kaki kanan kiri itu. Kata dia, wa yukrahu ayyul siqa ka'baihi fi sujudihi. Makruh hukumnya mempertemukan kedua kaki itu ketika sujud. Jadi ulama-ulama itu mayoritas justru merenggangkan. Dulu ulama-ulama kita, seperti misalnya kalau kita tanya sama orang tua-tua kita yang pernah belajar dengan Buya Hamka, itu ada penjelasannya dalam ceramah-ceramah Buya Hamka. Itu dia memberi penjelasan ketika sujud itu sama seperti ketika berdiri, posisi kaki. Ketika berdiri, kita kan kanan dan kiri, tidak dirapat kan. Nah begitu juga lah ketika sujud. Bagaimana jaraknya? Kata Buya Hamka dulu,
2 kepalan. Seukuran 2 kepalan. Itu kan lebih kurang sejengkal juga, Iya, lebih Ustaz. kurang sedikit. 2 kepalan. Begitulah posisi ketika orang sujud. Ketika sujud ya Ustaz. Jadi tidak dipertemukan. Tapi andai ada yang mempertemukan, kita tidak boleh menyalahkan. Betul. Karena itu ada juga yang berpendapat demikian. Intinya di sini kita diajarkan bijaksana menyikapi perbedaan. Dan Ustaz, tadi juga ada bagian juga bahwa bagian jarinya Ustaz, ada beberapa jari itu yang memang menekan ke lantai atau ke tempat sujud itu, tapi juga ada yang jarinya seperti ini Ustaz. Artinya dia melepaskan ujung jarinya, jadi kepala dari kakinya itu yang ke lantai. Itu bagaimana Ustaz? Apakah juga ada pendapat tentang hal itu? Ya, masalah jari itu memang yang sempurna adalah menekankan jari, Menekan ke bawah. Sehingga jari-jari itu menghadap kiblat. Itu yang disebutkan dalam hadis juga. Kata Nabi, umirtu an asjuda ala sab'atin. Aku diperintahkan oleh Allah untuk sujud dengan 7 anggota. Maksudnya 7 anggota itu yang mana itu? 2 telapak tangan, 2 lutut, 2 ujung kaki. Itu yang tadi ujung jari-jari. Ditekankan, dia ikut sujud menghadap ke kiblat. Kalau begini dia enggak menghadap kiblat. Nah, dia tekankan jarinya menghadap kiblat. Dan satu lagi al-jabhah, kening. Itu menempel ke lantai. Nah, ini penting juga untuk diketahui. Sehingga sujud kita memang sempurna. Betul. Aku diperintahkan oleh Allah sujud dengan 7 anggota. Seperti itu. Perkara sujud ini ternyata ketika kita kupas Ustaz, banyak yang secara kebiasaan mungkin kita lakukan tidak sebagaimana mestinya gitu Ustaz. Tadi juga sudah masuk ke bagian yang kaki, kemudian juga pada saat turun, kemudian juga bagaimana posisi yang baik. Bagian mana lagi nih Ustaz? Kalau saya juga ada pertanyaan-pertanyaan, nanti mungkin Ustaz juga boleh sampaikan. Bagian kening ini juga seperti apa Ustaz? Karena ada beberapa juga yang menggunakan sorban atau mungkin peci yang agak ke depan, sehingga dia menutupi bagian kening. Atau boleh Ustaz di bagian yang mana lagi nih Ustaz? Boleh dipaparkan. Iya. Ada penjelasan dalam kitab Imam Taqiyuddin Asy-Syafi'i, ulama mazhab Syafi'i, dalam kitab Kifayatul Akhyar. Di sana disebutkan tentang bagaimana seseorang idealnya dia sujud sempurna itu seperti apa. Sampai dikatakannya falau sajada ala jabinihi au anfihi lam yakfi au imamatihi lam yakfi au ala shaddi ala katifaihi au ala kammihi lam yakfi fi kullin dzalika in taharraka biharakatihi. Seseorang sujud dengan keningnya, hidungnya. Ini nanti yang normal, kondisi normal ya. Kening hidungnya. Kalau dia tidak menempelkan keningnya, ada yang menghalangi dari keningnya, bisa jadi itu menyebabkan sholatnya tidak sah. Ini menurut mazhab Syafi'i. Kenapa? Kening itu harus menempel ke lantai langsung, tempat sujudnya. Bahkan disebutkan ada hadisnya itu, disebutkan bahwa tidak boleh ada yang menghalangi kening dari lantai. Wala siyab, tidak boleh pakaian. Wala sya'ar, tidak boleh rambut. Jadi kalau umpamanya ada orang sujud, rambutnya keluar, ada poni-poni. Rambutnya panjang gitu Ustaz. Iya kan, panjang. Kebetulan nggak pakai peci gitu Ustaz. Kemudian nggak pakai peci. Ketika sujud, jatuh rambut itu ke kening, dia sujud dengan beralas, dengan menyentuh rambutnya dulu. Artinya terhalang keningnya dengan rambut ke lantai. Maka itu menyebabkan sholatnya bermasalah. Ini menurut kitab Kifayatul Akhyar. Atau boleh jadi ibu-ibu yang mereka ini kan pakai mukena. Mukena dan anak jilbab mungkin Ustaz ya. Nah, atau bagian-bagian yang menutup gitu Ustaz. Dan bahkan yang jadi persoalan bukan anak jilbabnya, tapi telekung yang sedang dipakai itu diletakkan di depan. Kan telekung itu mukena itu kan lebar gitu. Jadi ketika sujud dilemparnya kain itu ke depan.
kemudian sujud di atas kain yang sedang dia pakai itu, nah itu yang menyebabkan sholatnya jadi problem itu. Begitu juga disebutkan atau disebutkan di sini lengan baju yang lebar, kan ada baju orang Arab itu lebar. Kamihi, sujud di atas. Atau sorban, imamatihi atau sorban yang dipakai kan ada ujungnya. Apakah ujungnya kebetulan pas berada di depan, sujud kita di atas pakaian yang sedang kita pakai itu menyebabkan sholatnya menjadi rusak. Nah, oleh karena itu kalau sorbannya memang terlepas dari badan kita, jadi memang jadi sajadah dia. Artinya yang sedang dipakai, mukena sedang dipakai. Rambut bahagian dari badan kita. Pakaian umpamanya lengan baju atau apalagi yang menjadi bahagian pakaian kita, nah itu menyebabkan sholat kita jadi problem, sujud kita tidak sempurna. Makanya penjelasan Syekh Imam Taqiyuddin Asy-Syafi'i ini menganjurkan untuk berhati-hati, jangan sampai rambut keluar jadi bersujud di atasnya langsung. Kemudian pakaian atau apapun lah yang sedang kita pakai menghalangi kening kita dari sujud, itu yang menyebabkan menjadi rusak. Sampai kalau kita lihat hadisnya itu, kata Nabi, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zumin al-jabhah wa asyara biyadihi, maksudnya aku diperintahkan untuk sujud dengan 7 anggota, tapi untuk khusus kening ini katanya tidak boleh terhalang oleh as-thiyab wasya'r. Nah, itu kalimatnya. Tidak boleh terhalang oleh thiyab, pakaian atau rambut. Berarti sujud ini, kening ini betul-betul harus menempel ke lantai langsung. Tidak boleh terhalang oleh sesuatu yang sedang kita pakai atau yang menempel di badan kita seperti misalnya rambut tadi. Itu perlu diperhatikan agar sholat kita menjadi sempurna. Tapi kalau kita nanti melihat perbedaan mazhab, memang ada perbedaan. Misalnya kalau ditanya lagi, apakah itu hanya mazhab Syafi'i? Ya. Kalau mazhab yang lain gimana? Misalnya mazhab Hanafi, Maliki, Hambali. Nah, mereka ini mengatakan tidak wajib. Artinya tidak sampai membatalkan sholat. Kalau sesuatu itu ada yang menghalangi sujud kita. Kenapa? Karena beralasan dengan hadis lain. Tapi hadis lainnya ada illatnya yang mengikat. Hadis lain itu disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Kata sahabat Nabi bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kunna nusalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi syiddatil harri. Saat itu kondisinya sangat panas. Kondisinya ekstrim, panas. Sana itu kalau di Arab itu musim panasnya ekstrim. Nah, sehingga agak sulit nih kalau menyentuh lantai panas pasir kan. Dulu kondisi kan tidak seperti kita pakai AC salat di masjid. Kondisi alamnya memang panas. Fa idza lam yastati' ahaduna ayyumakkina jabhatahu minal ardi basata thawbahu fasajada alaihi. Kalau ada di antara kami yang tidak sanggup untuk menempelkan keningnya ke lantai karena panas, basata thawbahu, dia bentangkan bahagian dari pakaian yang dipakai, thumma fasajada alaihi, dan dia sujud di atasnya. Nah, ini dalil bahwa enggak apa-apa. Cuma enggak apa-apanya kapan? Kalau kondisi yang betul, misalnya kondisinya benar-benar sangat panas, atau ada lagi satu hadis kondisi saat itu sangat dingin. Kalau kita lihat misalnya dalam Musnad Ahmad diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Kata Abdullah bin Abbas, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla fi thawbin wahid. Nabi itu pernah salat dengan satu pakaian, kemudian dia sebutkan fatawashshiha bihi yattaki bi fudulihi harral ardi wa bardaha. Jadi Nabi menggunakan pakaian, beliau gunakan ujung-ujung pakaiannya untuk menghindari panas dan dinginnya tanah. Jadi kalau kondisi dingin ekstrim, ujung-ujung pakaiannya itu untuk menghalangi supaya tidak kedinginan. Nah, ini bukti bahwa tak apa-apa kata mazhab selain mazhab Syafi'i. Namun ini perlu ada kebijakan atau sikap kita yang berlapang dada dalam menyikapi ikhtilaf. Boleh atau tidaknya
ada yang menghalangi kening kita ketika sujud. Tapi kalau mau hati-hati, lebih bagus menghindar. Jangan sampai ada hal-hal yang menghalangi kening kita untuk sujud ke lantai. Ada dua, Ustaz, yang membuat saya ingin bertanya nih, Ustaz. Kondisi kening itu apakah kening sempurna di tengah-tengah, atau ketika bergeser sedikit apakah juga bisa, Ustaz? Dalam artian ada kondisi tertentu ada jerawat, Ustaz. Ini di kening gitu, Ustaz. Jadi ketika sujud itu kita harus bergeser atau melakukan sesuatu. Apakah itu bagian dari diperbolehkan karena kondisi tertentu atau seperti apa, Ustaz? Itu satu. Terus yang kedua, bagaimana ketika ada gerakan yang mencoba untuk memperbaiki sholat, apakah dibolehkan? Misalkan ketika kita tahu ini akan menghalangi, misalkan lupa digesernya, Ustaz. Terus dia sujud gitu, Ustaz. Ini apakah ada yang seperti itu? Silakan, Ustaz. Ya. Masalah kita ada sesuatu yang menyebabkan kita tidak melakukannya dengan sempurna, itu kan masalah yang uzur namanya. Uzur syar'i namanya kan. Jadi ada pengecualian. Sama dengan umpamanya orang fa in lam tastati qa'iman fa qa'idan. Kan rukunnya mestinya salat itu kan berdiri, salat wajib. Fa in lam tastati qa'iman fa qa'idan, kalau engkau tak mampu berdiri maka engkau salat duduk. Fa in lam tastati qa'idan fa 'ala janbin, maka hendaklah engkau salat dengan berbaring, samping dulu gitu kan, gerakan-gerakan. Nanti sampai akhirnya tak bisa juga, tinggal isyarat aja kan, pakai hati, isyarat mata dulu, kemudian pakai hati lagi, hati aja yang ikut sholat lagi. Itu kondisi orang yang sudah tak mampu. Termasuklah ada sesuatu luka di kepalanya, kan bisa jadi luka. Nah, kalau nanti sujud akan menimbulkan sakit yang luar biasa, maka dia hindarkan dengan cara yang lain. Nah, itu masuk dalam kategori ma'fu anhu, dimaafkan. Nah, termasuk juga kondisi umpamanya ada yang menghalangi terus kita gerakkan. Nah, itu termasuk gerakan yang tidak dipersoalkan, karena kalau kita merujuk dalam mazhab Syafi'i, gerakan 3 kali berturut-turut yang membatalkan sholat itu. Ini kalau cuma sekali sekedar menghindarkan, sama seperti yang dipahami dalam mazhab Maliki, sedang sholat terbuka aurat, kena angin, gerakkan tutup lagi. Cuma ada juga yang berpendapat asal udah terbuka ya udah batal sholat. Nah, ini kan perbedaan lagi nanti ikhlas. Nah, khusus untuk gerakan-gerakan sholat bukan hanya dalam bab sujud misalnya. Ketika orang sedang berdiri sholat, gerakan-gerakan itu tidak boleh dia melakukan gerakan yang bergoyang misalkan, Ustaz, ya. Nah, kebiasaan tersendiri itu juga termasuk, Ustaz. Termasuk persoalan itu. Seolah menikmati gitu. Sangat disarankan untuk tidak bergerak. Kalau penjelasan ulama tentang gerakan yang merusak sholat ini, kalau dia secara uruf dinilai itu bukan gerakan sholat, maka sholatnya bisa menjadi batal. Apakah gerakan ke kanan ke kiri itu termasuk gerakan sholat? Kalau dianggap itu secara uruf kebiasaan orang, itu bukan gerakan sholat. Sholat nggak ada ke kanan ke kiri begitu. Yang ada rukuk saja. Nah, itu bisa membatalkan. Apalagi gerakan itu berulang-ulang. Cuma kadang orang seperti itu dia nggak sadar, dia sedang menikmati, nggak sadar, itu persoalannya. Nah, makanya lihat dulu gerakannya. Kalau dia ada sesuatu yang digigit nyamuk umpamanya, dia bisa gerakkan sekali gitu kan. Terus kalau dia nanti yang menyebabkan batal itu apa? Kalau dia menggarunya dengan gerakan besar. Umpamanya sini, digarunya seperti ini, gerakan lebih dari 3 kali berturut-turut, maka itu yang membatalkan. Maka kalau umpamanya dia sedikit, kemudian jarinya bergerak gini sampai hilang, itu tak masalah. Yang dihitung tuh satu gerakan besarnya ini, gerakan yang besar. Nah, itu tentang masalah gerakan tadi, Ustaz. Penting juga karena banyak juga orang hari ini sholat gerakannya bukan gerakan sholat, tapi dia anggap remeh, dia anggap hal-hal yang biasa saja. Pokoknya dia sambil megang jenggotnya, gerakan tambahannya bahkan kalau kategori bunyi, Ustaz. Karena kadang-kadang juga ada itu yang pada saat sujud membunyikan jarinya, keretak gitu, Ustaz. Atau ada tambahan-tambahan bunyi tertentu yang itu adalah bagian tubuhnya memang mungkin dia lelah atau seperti apa, Ustaz. Itu seperti apa? Apakah juga mengurangi esensi dari sholat itu sendiri? Nabi pernah melarang sahabat untuk tasbih namanya.
Tasbih itu membunyikan jari. Kapan dilarang itu? Setelah berwudu. Setelah berwudu, menjelang sholat sunnah. Kata Nabi, itu melalaikan. Karena engkau akan menghadap Allah, maka jangan engkau membunyi-bunyikan tanganmu. Kalau itu di luar sholat saja dilarang oleh Nabi, apalagi itu dilakukan di dalam sholat. Nah, ini kaedahnya itu diambil sama dengan umpamanya contoh orang yang mengqadha sholat itu. Saya kan sholat saya tinggal lalu itu kan tak sengaja, tak ingat saya lagi. Dah berapa, gimana mengqadhanya. Sementara kata Nabi, man nama an sholatin aw nasiha falyusalliha idza dzakara. Siapa yang tertidur atau terlupa, hendaklah dia mengganti sholatnya. Terus yang dulu sengaja, maka diambillah contoh orang tua. Seorang anak menempeleng orang tua. Boleh enggak? Haram. Dosa. Nah, kalau menempeleng orang tua dosa. Dalilnya mana? Dalilnya Quran, fala taqul lahum uffin, jangan kamu mengucapkan kepada orang tua. Terus mana dalilnya menempeleng orang tua tak boleh? Enggak ada. Sedangkan saja gitu ya. Sedangkan mengucapkan saja tidak boleh. Apalagi menempelengnya gitu ya. Apalagi menempelengnya gitu. Nah, begitu juga. Sedangkan di luar sholat tidak boleh. Gitu. Tak boleh membunyi-bunyikan tangan, apalagi dalam sholat. Jadi kalau ngambil kiasnya ke sana, tentu itu termasuk hal-hal yang perlu dihindari di dalam ibadah sholat. Baik Ustaz, ini kita juga berada di penghujung acara Ustaz. Mungkin boleh ada hal-hal lain juga yang esensi juga Ustaz terkait dengan sujud ini Ustaz. Ya, kalau kita bicara tentang sujud, memang sujud ini penting sekali, khususnya lagi tadi kita ingin meraih sujud yang berkualitas. Kata Nabi tadi, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbihi wa huwa sajidun. Seorang hamba paling dekat kepada Allah kapan? Saat dia sujud. Itulah kondisi seorang hamba sangat dekat kepada Allah. Fa aktsirud du'a, maka perbanyaklah doa di dalamnya. Dan tentu doanya pun harus diperhatikan. Doa-doa yang paling baik doa yang ma'thur. Ada yang terdapat dalam Quran, ada yang terdapat dalam hadis. Adapun kalau doanya pakai bahasa selain bahasa Arab, maka doa itu, sholat itu bisa menjadi batal. Jadi kalau kita setelah sujud atau membaca bacaan sujud, kemudian nanti berdoa dengan bahasa selain bahasa Arab, batalat sholatuhu. Sudah jelas sholatnya menjadi batal. Namun kalau kita mau berdoa, ya pakai bahasa Arab. Cuma tidak semua orang bisa berbahasa Arab. Akhirnya dia berdoa dengan doa di dalam hatinya. Maka kalau dia berdoa dalam hatinya, Allah Maha tahu sholatnya tidak batal, maka bisa dilaksanakan. Mudah-mudahan sujud kita ini sujud yang dimana kita sangat dekat dengan Allah dan doa kita dikabulkan. Amin ya rabbal alamin. Jazakallahu Ustaz, dan syukran dan telah memberikan paparan tentang sujud ini Ustaz. Walaupun masih banyak hal-hal yang bisa kita kaji dalam hal ini, mungkin nanti Ustaz juga bisa atau pemirsa juga bisa menyaksikan YouTube Ustaz nih Ustaz. Dalam artian ketika ada kajian Ustaz dengan tema sujud juga bisa dipaparkan lebih panjang di sana, atau mungkin bisa lebih detail mana bagian-bagian yang belum tersampaikan di sini. Jazakallahu Ustaz, dan juga pemirsa yang telah menyaksikan acara ini, mudah-mudahan ini semua bisa menjadi ilmu pengetahuan dan menambah keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mulai dari sekarang dari diri sendiri, kemudian dari lingkungan keluarga untuk memberikan atau menyampaikannya. Akhirul kalam, kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Doa keputusan majelis. Subhanakallah wa bihamdika. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.